Sobat KH, rasa-rasanya gara-gara si wabah COVID-19, seluruh peri kehidupan kita itu mulai berubah ya. Mulai dari kebiasaan, hobi, bahkan mungkin juga profesi. Biar teman-teman kita yang di udah hampir bulan ketiga ini kita di rumah aja, bahkan sebetulnya sudah memasuki bulan ketiganya ya, itu tiba-tiba mendadak kreatif. Dari tadinya nggak pernah pegang dapur, jadinya iseng ke dapur, terus berkreasi makanan, ternyata jadi hidangan yang bisa sama-sama dinikmati ketika teman-teman berbuka puasa. Nah, ternyata ketika kita memproduksi suatu olahan pangan, tidak serta-merta kita dapat memasarkannya kepada publik tanpa adanya legalitas atau perizinan. Karena kalau jualannya cuma 1, 2, 3, 4, 5, oke deh, mungkin nggak ada yang mengawasi atau dampaknya kurang besar. Tapi kalau misalnya ternyata dari hobi yang di dapur ini ingin teman-teman produksi massal atau perbanyak atau bahkan populerkan dan jual, misalnya di sebuah marketplace yang menjual makanan gitu, maka tentunya hal ini harus diperhatikan karena ada aturan hukum atau legalitas yang diharuskan dikarenakan produksi yang Anda buat merupakan pangan yang langsung berdampak langsung pada kesehatan manusia. Nah, mungkin teman-teman suka dengar yang namanya BPOM, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Ternyata ketika kita memproduksi pangan dari rumah tangga atau dalam skala kecil, itu tidak harus sampai ke BPOM, melainkan melalui peraturan Kemenkes dikeluarkan sebuah izin bernama sertifikat PIRT. Nah, kira-kira apa tuh ya kepanjangan PIRT ya? PIRT adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Jadi jelas dari namanya, ini merupakan sebuah produksi pangan yang dihasilkan dari sebuah rumah tangga. Maka menjadi relevan kalau lokasi usahanya adalah rumah Anda sekalian. Nah, sertifikat PIRT ini teman-teman yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Namun untuk membedakan apakah sertifikat PIRT ini cocok untuk Anda, harus terlebih dahulu dilihat dari dua sisi. Yang pertama subjeknya, apakah subjek Anda merupakan usaha perorangan yang mungkin belum berbadan hukum atau belum berbadan usaha. Maka ini cocok untuk Anda PIRT. Dan yang kedua juga dilihat dari jenis pangannya. Apakah pangan yang dimaksud memang diproduksi dari rumah tangga atau rumahan dan tidak menggunakan suatu spesifikasi khusus, alat khusus, bahkan yang pabrikan gitu. Memang misalnya olahan bakso gitu, tetapi tidak menggunakan mesin, betul-betul diolah dari rumah tangga gitu ya. Maka Anda masuk ke dalam kategori yang membutuhkan PIRT atau dapat memproduksi banyak dan mengedarkan ke masyarakat dengan PIRT saja. Nah, banyak nih yang nanya ke kontrak hukum gitu, PIRT itu syaratnya apa sih gitu ya. Yang paling utama sih sebetulnya adalah legalitas pribadi dari si usaha perseorangan kayak KTP, KK, NPWP itu sih pasti udah punya ya. Tapi juga perlu digarisbawahi ketika kita memproduksi pangan dari rumah, maka kita harus ingat bahwa mungkin ada dampaknya terhadap kiri kanan tetangga kita. Apakah bau harumnya atau jangan-jangan limbahnya. Makanya harus mendapatkan persetujuan dari tetangga kiri dan kanan. Kenali tetanggamu, pasti kalau sudah akrab, dia akan setuju dengan ide usahamu atau bahkan menjadi konsumen tetap. Nah, untuk persyaratannya sendiri teman-teman, tidak serta-merta harus mendaftarkan PIRT begitu saja, melainkan ada sebuah dokumen lingkungan yang paling sederhana bernama SPPL, yaitu Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan. Kemudian teman-teman juga harus sudah punya izin usaha, paling tidak izin usaha UMKM yang diproduce dari OSS Online Single Submission. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus pernah mengikuti sertifikasi PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Jadi untuk teman-teman yang memproduksi sendiri pangan industri rumah tangganya, itu harus mengikuti seminar ini atau penyuluhan ini. Nanti juga di sana akan ada penilaian karena kita harus membawa sampel atas makanan kita, lalu atas uji sampelnya apakah lulus atau tidak, dan kandungannya seperti apa, apakah cukup bergizi, menyehatkan juga dan tidak berbahaya yang paling penting untuk mereka yang mengkonsumsi pangan ini. Nah, ketika semua dokumen itu sudah lengkap,
maka barulah kita bisa mengajukan PIRT. Nah, dalam proses PIRT sendiri nanti teman-teman ada kemungkinan dari pihak Dinas Kesehatan, petugas itu melakukan survei ke lokasi produksi rumah tangga. Jadi dipastikan saja bahwa memang teman-teman sudah layak, tempatnya layak, bahan-bahannya layak, dan memang tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan kita, terutama juga untuk peraturan yang mengatur mengenai peredaran makanan. Nah, kontrak hukum akhir-akhir ini banyak lewat permintaan untuk membuat PIRT, walaupun lagi masa COVID, tapi kami tetap membantu teman-teman untuk mendapatkan legalitas yang dibutuhkan supaya bisa legal aman, bisnis nyaman. Sekian dulu.